Halo semuanya, kembali lagi bersama aku dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan terkenal di dunia literatur dan detektif, yaitu metode deduktif yang digunakan oleh Sherlock Holmes, seorang detektif fiksi legendaris ciptaan Sir Arthur Conan Doyle. Ini terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam memecahkan kasus-kasus yang rumit. Jadi, mari kita kupas tuntas metode deduktif ala Sherlock Holmes secara detail dan santai. Let's get started. Metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang logis berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Dalam metode ini, kita mulai dari premis umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik. Misalnya, jika kita tahu bahwa semua manusia adalah makhluk hidup dan Sherlock Holmes adalah manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Sherlock Holmes adalah makhluk hidup. Sherlock Holmes menggunakan metode ini dalam setiap penyelidikannya. Dia mengumpulkan fakta-fakta, menganalisis detail-detail kecil, dan kemudian menarik kesimpulan dari semua itu. Jadi, bukannya langsung menyimpulkan dari insting atau dugaan, Sherlock Holmes menggunakan logika dan bukti yang sudah ada. Salah satu kunci utama dari metode deduktif Sherlock Holmes adalah observasi yang mendalam. Sherlock Holmes sangat jeli dan teliti dalam mengamati lingkungan di sekitarnya. Dia tidak hanya melihat, tetapi juga memperhatikan detail yang sering terlewatkan oleh orang lain atau orang-orang biasa. Misalnya, ketika dia pertama kali bertemu Dr. Watson, dia bisa menebak bahwa Watson adalah seorang dokter militer yang pernah bertugas di Afghanistan hanya dari cara dia berjalan dan bekas luka yang dia miliki. Sherlock Holmes selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti bekas lumpur di sepatu, goresan kecil di perabotan, atau bahkan aroma tertentu di udara. Semua detail ini kemudian dia gunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Setelah mengumpulkan semua fakta melalui observasi mendalam, langkah berikutnya adalah analisis logis. Sherlock Holmes menggunakan logika untuk menghubungkan titik-titik dan mencari pola dari informasi yang ada. Dia mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan yang paling logis. Misalnya dalam cerita The Adventure of the Specklen Band, Holmes harus mencari tahu bagaimana seseorang bisa dibunuh dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Dengan menganalisis berbagai detail, seperti ventilasi di dinding dan tali di tempat tidur, Sherlock Holmes akhirnya menyadari bahwa ular berbisa digunakan sebagai senjata pembunuh. Sherlock Holmes terkenal dengan prinsipnya yang mengatakan, "When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth." Atau artinya, ketika kita sudah mengeliminasi semua kemungkinan yang tidak mungkin, apapun yang tersisa, seaneh apapun itu, pasti adalah sebuah kebenaran. Ini adalah salah satu aspek yang paling menarik dari metode deduktif Sherlock Holmes. Dia tidak takut menghadapi kenyataan yang mungkin terlihat aneh atau tidak masuk akal selama itu didukung dengan bukti yang ada. Dia mengajarkan kita untuk tidak menutup kemungkinan apapun dalam penyelidikan hingga semua fakta terungkap. Sherlock Holmes juga memiliki pengetahuan yang sangat luas di berbagai bidang, mulai dari kimia, anatomi, hingga musik. Pengetahuan ini sangat membantu dalam proses deduktifnya. Misalnya, dalam A Study in Scarlet, Holmes menggunakan pengetahuannya tentang reaksi kimia untuk mengidentifikasi jenis darah di TKP. Memiliki pengetahuan yang luas memungkinkan Sherlock Holmes untuk memahami dan menginterpretasi bukti-bukti dengan lebih baik. Dia tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi, tetapi menggabungkan berbagai pengetahuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tidak jarang, Sherlock Holmes melakukan eksperimen untuk membuktikan teorinya. Dalam The Adventure of the Blue Carbuncle, Holmes melakukan eksperimen pada seekor angsa untuk menemukan permata yang hilang. Eksperimen ini membantunya memverifikasi teorinya dan memperkuat kesimpulan yang sudah dia buat. Sherlock Holmes tidak hanya menerima bukti secara pasif, tetapi aktif mencari cara untuk menguji dan membuktikan teorinya. Ini adalah salah satu aspek penting dari metode deduktifnya yang sering terlupakan.
Walaupun Sherlock Holmes sering dianggap sebagai individu yang bekerja sendiri, kerjasamanya dengan Dr. Watson sangatlah penting. Watson seringkali berfungsi sebagai pengamat dan penanya yang membantu Sherlock Holmes memproses pikirannya dengan lebih jelas. Dalam banyak cerita, Watson juga membantu dalam penyelidikan lapangan dan memberikan perspektif yang berbeda. Kerjasama ini menunjukkan bahwa meskipun metode deduktif sangat logis dan berbasis bukti, sudut pandang dan masukan dari orang lain tetaplah penting. Dr. Watson juga menjadi pendamping yang tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga secara intelektual. Untuk mengaplikasikan semua teori ini, mari kita lihat salah satu kasus terkenal yang dipecahkan oleh Sherlock Holmes, yaitu The Hound of the Baskervilles. Dalam kasus ini, Holmes harus menyelidiki kematian misterius yang melibatkan legenda anjing setan yang menghantui keluarga Baskerville. Holmes menggunakan semua langkah metode deduktif yang sudah kita bahas. Dia mengamati detail-detail kecil di sekitar lokasi kejadian, menganalisis fakta-fakta dengan logika, dan mengeliminasi semua kemungkinan yang tidak mungkin, hingga akhirnya dia bisa mengungkap bahwa ada konspirasi yang melibatkan seorang penjahat yang menggunakan anjing untuk menakuti dan membunuh korbannya. Dari semua yang telah aku bahas, kita bisa melihat betapa efektifnya metode deduktif Sherlock Holmes dalam memecahkan kasus-kasus yang paling rumit. Observasi mendalam, analisis logis, eliminasi ketidakmungkinan, pengetahuan luas, eksperimen, dan kerjasama semuanya berkontribusi pada keberhasilannya. Metode ini tidak hanya berguna untuk detektif, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir kritis dan logis, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah dengan lebih efisien. So, itulah pembahasan aku tentang metode deduktif yang digunakan oleh Sherlock Holmes. Metode ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan tidak mengabaikan detail-detail kecil. So, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video and keep learning.